Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhali khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita fikih untuk pemula, kitab Takrib yang ditulis oleh Imam Abu Suja. Saya share screen ya, share screen. Nah, sekarang kita kemarin itu beberapa kali meeting sebelumnya itu terkait dengan kitab Thaharoh atau kitab tentang bersuci. Nah, sekarang kita masuk ke bab besar berikutnya yaitu kitabus sholah. Kitab Toharo kemarin sudah selesai ya. Semua aspek terkait dengan Toharo sudah kita bahas dan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kitabus sholah. Bab tentang sholat. Saya mulai baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu al-mafrudatu khomsun. Sholat yang fardu atau sholat wajib itu ada 5. Ini mafhum semua ya. Sholat wajib itu ada 5. Abduhru, sholat duhur. Wa awwalu waktiha. Adapun awal waktu dari sholat duhur itu adalah jawalus syamsi. Yaitu condongnya matahari. Wa akhiruhu, akhir dari sholat duhur itu adalah idha soro dillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilliz zawali. Apabila eh, gambar dari bayangan itu ida sorodillu kulli syai'in mithlahu ba'da dilliz zawali. Jadi sebentar ini karena jadi gini nih. Untuk waktu itu memang kalau kita sekarang kan udah dunia modern ya, jam itu sudah ada. Jadi kita nggak pernah lagi ngikutin waktu 1.000 tahun yang lalu. Nah, ini kan yang jam waktu waktu itu jam secara spesifik itu mungkin belum populer. Kalau kita sekarang mungkin sudah nggak terlalu detail memahami waktu-waktu seperti ini. Kita tinggal lihat jam aja, lihat menitnya berapa gitu kan ya. Nah, maka ini fikihnya itu kita harus pahami bahwa ini desain fikih ini adalah desain masa 1.000 tahun yang lalu. Jadi bahasanya masih menggunakan matahari untuk melihat waktu sholat gitu. Jadi bukan menggunakan jam. Kalau kita sekarang kan nggak pernah lagi lihat matahari untuk sholat kan, untuk menentukan waktu sholat. Kita sudah langsung pakai jam aja gitu kan. Apalagi ada jam digital, nah, lebih detail lagi. Setiap orang punya jam di HP-nya misal gitu kan, atau di tangan jam tangannya gitu. Nah, ini kita harus pahami bahwa desain fikih ini adalah desain 1.000 tahun yang lalu ketika jam itu belum populer gitu kan, sehingga untuk menentukan waktu sholat pada saat itu ditentukan dengan menggunakan dasar matahari, kecondongan matahari sudah seberapa gitu. Makanya bahasa nanti bahasa kecondongan matahari. Ini saya ulang lagi. Wa awwalu waktiha, awal waktu duhur itu jawalu syamsi. Nah, yaitu ketika matahari itu sudah condong. Matahari condong itu gimana? Nah, kalau orang awam kita zaman sekarang ini bingung, anak-anak kita bingung. Oh ya, duhur itu kalau matahari sudah condong, nggak ngerti. Kalau tidak kita pahami berdasarkan desain 1.000 tahun yang lalu. Maksudnya matahari condong itu gini. Ketika kita tengah hari itu, tengah hari, jam berapa, jam 12-an misal gitu kan ya, kita taruh tongkat itu di tengah-tengah lapangan yang kena sinar matahari full gitu. Kita taruh tongkat, maka ketika matahari itu persis ada tegak lurus di atas kepala kita, maka tongkat itu tidak bayangan dari tongkat itu akan zero gitu. Jadi
tidak ada bayangan sama sekali gitu. Artinya tidak ada kecondongan di dalam matahari. Benar-benar matahari 100% itu di atas kepala kita. Nah, itu belum waktu duhur itu berarti itu belum waktu duhur. Nah, waktu duhur itu apabila bayangan itu sudah condong sedikit, sudah ada kecondongan sedikit gitu. Jadi kita polanya begitu ya menentukannya ya dari matahari. Sudah ada kecondongan itu berarti matahari sudah condong sedikit itu ke arah kan matahari terbit dari timur ke arah barat kalau di kita ya di Indonesia ya. Nah, maka berarti kalau sudah ada bayangan itu berarti matahari sudah condong sedikit dari posisi tegak lurusnya di atas kepala kita. Nah, berarti itu sudah masuk waktu duhur. Maka ini disebut wa awwalu waqtiha jawalus syamsi. Jadi awal waktu duhur itu ketika matahari mulai condong gitu, nggak lagi tegak lurus di atas kepala kita, jadi dia mulai condong. Wa akhiruhu, akhirnya waktu duhur itu ida sorodillu kulli syai'in mithlahu. Nah, jadi akhirnya waktu duhur kan otomatis tuh ketika dia ada di atas kepala kita, tongkat misalnya kita taruh tongkat nih di tengah lapangan 2 meter gitu kan ya. Maka tongkat itu kan pertama bayangannya pendek kan, matahari ke barat dikit, condong dikit itu bayangannya pendek. Setelah itu matahari makin ke barat, bayangannya makin panjang kan. Nah, akan hilang waktu duhur, akhir dari waktu duhur itu apabila ida soro dillu kulli syai'in mithlahu, apabila bayangan tongkat itu sudah sama persis dengan panjang tongkatnya. Jadi habisnya waktu duhur itu misalnya tongkat kita itu 2 meter, berarti jika bayangannya itu panjangnya sudah 2 meter, maka itu habis waktu duhur. Paham ya? Jadi ini bahasanya di kitab fikih itu idza soro dillu kulli syai'in mithlahu ba'da dilliz zawali. Jadi sama, kalau tongkat kita 2 meter ya berarti panjang bayangannya 2 meter berarti wah habis tuh waktu duhur. Kalau sekarang ya kita tinggal lihat jam aja. Kecuali ahli-ahli falak gitu ya, dia masih suka melakukan penelitian seperti itu. Tapi kalau kita masyarakat awam ya kita langsung lihat jam aja. Sudah ada banyak aplikasi untuk mendeteksi sekarang sudah masuk waktu duhur atau masih udah masuk waktu asar gitu. Kita lanjutkan. Wal asru, adapun wal asru tadi sholat itu ada 5 kan, sholat duhur. Yang kedua wal asru sholat asar. Wa awwalu waktiha, awal waktu dari sholat asar itu azyadatu ala dhillil mithli. Jadi tadi kan tongkat 2 meter, bayangannya sudah 2 meter, berarti udah habis waktu duhur. Begitu habis waktu duhur, bergerak lagi sedikit matahari ke barat, nah itu sudah masuk waktu asar. Melebihi eh, kesamaan dari bayangannya ini. Wa akhiruhu, adapun akhir dari waktu asar fil ikhtiyari di dalam masa ikhtiar ilad dili mislaini. Jadi akhir dari waktu asar itu apabila bayangan itu sudah 2 kali lipat dari bendanya. Kalau bendanya yang kita tancapin tongkat tadi itu 2 meter, maka habis waktu duhur itu kalau sudah bayangannya itu panjangnya 4 meter. Itu waktu ikhtiar. Apa maksudnya waktu ikhtiar itu? Waktu ikhtiar itu waktu yang harus kita usahakan. Sholat asar itu di waktu ini gitu. Jangan sholat asar itu setelah waktu ini gitu kan. Sudah terlalu mendekati maghrib kira-kira gitu. Wafil jawazi, adapun waktu jawaz ila guru bisyamsi. Nah, setelah tongkat itu bayangannya panjangnya 2 kali lipatnya, 2 meter tongkatnya berarti dikali 2 kan, 4 meter. Nah itu belum masuk waktu maghrib itu, masih ada beberapa menit lagi, itu namanya waktu jawaz untuk sholat asyar sampai dengan terbenamnya matahari. Tapi waktu ini itu masih boleh sholat, tetapi kita harus berusaha supaya adanya itu di waktu ikhtiar, bukan di waktu jawas, kira-kira gitu. Karena ini udah terlalu dekat dengan maghrib. Mungkin tinggal 5 menit menjelang maghrib atau 10 menit menjelang maghrib gitu kan. Keterlaluan kan. Waktu asar sedemikian panjang, kita baru sholat asar 5 menit sebelum maghrib. 5 menit sebelum
terbenamnya matahari. Nah, itu. Tapi masih boleh kalau belum sholat asar dengan waktu begitu terpaksa boleh, tapi hindarilah waktu-waktu yang seperti itu. Kita tetap di waktu ikhtiar kalau bisa, gitu kan ya. Kemudian wal maghribu ada wal maghribu ini yang ketiga berarti ya sholat maghrib. Wa waktuha adapun waktu dari sholat maghrib itu wahidun satu waktu aja wahwa guru busyamsi terbenamnya matahari wa miqdari ma yu'adzinu wa jadi begitu terbenam matahari itu udah masuk waktu maghrib. Panjangnya nggak terlalu panjang waktu maghrib itu sampai ke isya. Ini wabimik dari mayu adzinu. Jadi sampai dengan kira-kira itu orang cukup untuk adzan. Waya tawaddu setelah adzan dia ngambil wudhu. Waya setulur aurota dan kemudian dia rapi-rapi pakai penutup aurat. Maksudnya kalau pakai sarung atau pakai jubahnya atau pakai mukenanya kalau untuk perempuan mencukupi untuk itu. Wayuki musalata dan cukup untuk mengerjakan sholat maghrib. Wa yusolli khomsa rok'atani wa yusolli khomsa rok'atin dan kira-kira kalau di total itu cukup untuk sholat 5 rakaat. Ini memang desain fikihnya itu sebelum populer jam-jam tangan, jam digital ya. Maka kira-kira diperkirakan waktu maghrib itu ya setelah matahari terbenam, kemudian dilaksanakan azan, kemudian yang azan itu ada yang wudhu, cukup untuk menutup aurat, cukup untuk sholat 5 rakaat gitu kan. Tapi itu bukannya harus sholat 5 rakaat, bukan begitu, tapi waktunya itu mencukupi untuk sholat 5 rakaat. Paham ya? Tapi sekarang sih ini udah nggak jadi isu karena kita udah punya jam banyak kan, jam digital, jam di HP, jam di tangan segala macam. Wal isya'u adapun yang keempat berarti adalah sholat isya. Wa awwalu waktiha awal dari waktu isya itu idza ghabasyafaqil ahmaru yaitu ketika muncul warna-warna merah di langit. Ya ini pokoknya selesai waktu maghrib itu ya langsung masuk waktu isya. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil laili. Jadi akhir dari waktu sholat isya itu sampai dengan berakhirnya sepertiga malam. Wafil jawazi dan di waktu jawas ila tulu il fajri thani sampai dengan terbitnya fajar yang kedua yaitu fajar sodik. Nah, fajar itu sampai terang, langit itu terang oleh fajar. Jadi kalau di kita sekarang ya sampai dengan apa namanya sholat maghrib itu waktunya sholat isya itu waktunya sampai dengan fajar kira-kira. Fajar itu ya berarti fajar sotik itu udah sholat subuh. Berarti ya sebelum masuk waktu subuh itu adalah waktu sholat isya. Tapi ya kita jangan sholat isya terlalu mepet ke sholat subuh, kira-kira gitu. Message-nya itu makanya ada waktu ikhtiar sama waktu jawas. Seperti contoh yang tadi sholat asar tadi. Kemudian wasubuhu yang kelima itu adalah sholat subuh. Wa awalu waktiha, awal dari waktu sholat subuh itu tulu il fajri tsani, terbitnya fajar kedua atau fajar sodik. Wa akhiruhu fil ikhtiyari ilal isfari, selesainya waktu subuh, habisnya waktu subuh dalam waktu ikhtiar itu sampai dengan isfar. Nah, wafil jawazi sedangkan menggunakan waktu jawas ila tulu isyamsi sampai dengan terbitnya matahari. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ini bahasa desainnya itu 1000-an tahun yang lalu. Jadi belum populer jam tangan, belum populer segala macam pendeteksi waktu. Kalau sekarang sudah populer ya kita tinggal mengikuti jam-jam tersebut. Jadi
ini desainnya menggunakan matahari karena zaman dulu kan ya secara tradisional pakainya matahari untuk menentukan waktu sholat. Demikian ya. Jadi message-nya itu apa? Message-nya itu sholat wajib itu ada 5 ya. Dan ini nggak boleh ditinggalin, nggak boleh ditinggalkan. Ah, saya nggak mau sholat, capek banget sholat 5 kali sehari. Emang nggak ada yang lebih gampang, nggak ada, nggak ada. Untuk orang yang normal, eh, maka sudah dewasa, sudah balik, gitu ya. Orang Islam ya wajib sholat 5 waktu ini, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Untuk waktu-waktunya, desain 1.000 tahun yang lalu seperti ini, menggunakan matahari, tapi desain sekarang ya tinggal kita lihat jam-jam untuk waktu sholat. Tapi jangan mengakhir-akhirkan waktu sholat, kira-kira gitu. Sebaiknya sholat itu di awal waktu. Untuk laki-laki, sholat wajib itu sebaiknya berjamaah di masjid atau musola tempat adzan dikumandangkan. Karena nanti banyak sekali itu fadilah-fadilah untuk orang yang mengerjakan sholat 5 waktu ini di masjid. Untuk ibu-ibunya itu di rumah masing-masing sholat 5 waktunya. Kalau mau berjamaah, maka bapak-bapaknya berjamaah sholat di masjid atau musola, ibu-ibunya berjamaah dengan anak-anak kecilnya, dengan anak perempuannya, dengan anak kecilnya, itu berjamaah di rumah masing-masing. Kalaupun ibu-ibunya tidak punya teman untuk berjamaah, maka ibu-ibunya itu sudah dapat pahala daripada bapaknya yang sholat berjamaah di masjid. Jadi ke bawah semua itu pahala amalan bapaknya ke ibunya. Jadi kita jagain waktu-waktu sholat dan untuk semuanya ibu-ibunya juga jangan mengakhir-akhirkan waktu sholat, bapak-bapaknya juga kita jagain di awal waktu, di awal waktu. Jangan sampai mepet-mepet 5 menit sebelum habis waktu baru sholat gitu. Sholat asar itu kan rata-rata ya misalnya nih, dimulai dari jam 3, habisnya itu kan misalnya maghribnya itu jam 6 gitu ya. Berarti kan ada waktu 3 jam itu. Masa sholat asar jam 6 kurang 5 atau kurang 10 menit gitu kan keterlaluan kan. Nah, jadi carilah waktu-waktu di sela-sela kesibukan itu untuk bisa melaksanakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan standar waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memberatkan dan akan membuat keberkahan dalam hidup kita. Demikian ya, semoga bisa bermanfaat dan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.